Selamat datang di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak program studi S1 Informatika UNS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk memberikan gambaran bagaimana nanti perkuliahan ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak atau yang sebelumnya dikenal sebagai Mobile App Development membahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi mobile. Mulai dari pengenalan jenis perangkat mobile, konsep dasar mobile app, beserta karakteristik yang membedakan jenis aplikasi ini dengan aplikasi lainnya, teknis cara pembuatan aplikasi mobile, cara distribusi aplikasi mobile, hingga tantangan dan topik penelitian dalam pembangunan aplikasi mobile. Untuk lebih jelasnya mengenai ini ya, deskripsi perkuliahan dan link atau referensi materi-materinya bisa diunduh di rencana pembelajaran semester yang saya upload di Mediafire. Bisa juga linknya nanti dilihat di kelas pada. Selanjutnya akan saya sampaikan untuk daftar materi yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan. Untuk minggu atau pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan aplikasi mobile, pengenalan pengembangan aplikasi mobile, dan karakteristik mobile app. Untuk minggu pertama tidak ada materi praktikum. Mulai minggu kedua, ini nanti ada teori mengenai tools dan platform untuk membangun aplikasi mobile. Kemudian nanti ini juga ada materi praktikum. Kita nanti akan menggunakan framework Flutter. Akan kita coba ya nanti bagaimana membuat project di framework Flutter. Kemudian minggu berikutnya kita akan membahas mengenai aspek UI UX dalam aplikasi mobile. Untuk praktikumnya kita akan mengenal mengenai konsep widget dalam Flutter. Kemudian minggu keempat dan kelima kita akan membahas mengenai hardware dan sensor. Untuk praktikumnya kita nanti akan mencoba ya menggunakan fitur kamera ke dalam aplikasi mobile yang kita buat. Selanjutnya kita juga akan mencoba untuk menggunakan sensor. Di sini kita coba sensor sederhana yaitu accelerometer. Untuk nanti kita ambil datanya, kita gunakan dalam aplikasi. Minggu ke-6 kita akan membahas mengenai pengenalan kontak dalam aplikasi mobile. Pengenalan kontak di sini maksudnya nanti kita memanfaatkan ya data dari lingkungan fisik yang ditangkap melalui sensor. Kemudian nanti itu digunakan untuk membuat suatu fitur dalam aplikasi mobile yang kita buat. Contohnya nanti kita akan mencoba menggunakan geolokasi. Kemudian minggu ke-7 menangani data, kita akan mencoba untuk menyimpan, membaca data ke local storage yang ada di smartphone. Kita nanti mencoba menyimpan data dalam bentuk key value. Minggu atau pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai maksud saya ada UTS ya ini. Kemudian minggu ke-9 kita masih berkaitan dengan penanganan data. Kita akan mencoba membaca dan menyimpan data ke server ya ini melalui internet. Kemudian minggu ke-10 atau pertemuan ke-10 membahas mengenai service dan background test yang ada dalam aplikasi mobile ya, nanti bagaimana operasi yang dijalankan di background di dalam aplikasi mobile nanti. Untuk praktikumnya kita akan mencoba membuat aplikasi yang ada fitur geofencing. Minggu ke-11 nanti konsep privacy dan tracking data dalam aplikasi mobile. Kita akan mencoba untuk melacak lokasi pengguna menggunakan fitur GPS nanti ya. Kemudian minggu ke-12 kita membahas mengenai testing aplikasi. Kita nanti praktikumnya mencoba untuk melakukan testing terhadap source code Flutter yang kita buat. Minggu ke-13 distribusi aplikasi. Nanti kita mencoba mempersiapkan
source code yang kita buat itu menjadi aplikasi yang siap untuk didistribusikan nanti. Contohnya melalui Google Play Store atau yang lain ya. Minggu ke-14 nanti membahas mengenai monetisasi aplikasi. Kita mencoba menambahkan iklan menggunakan AdMob. Minggu ke-15 tidak ada praktikum, kita akan membahas mengenai tren, tantangan, dan research opportunity ya dalam bidang pengembangan aplikasi mobile. Dan terakhir minggu ke-16 kita nanti ada UAS. Selanjutnya mengenai teknis perkuliahan. Yang pertama saya minta mahasiswa untuk join ke kelas pada, linknya ada di sini ya, dan juga di grup WhatsApp. Kemudian nanti masukkan enrollment key yang sudah saya share di sana. Kemudian praktikum ya, nanti untuk tiap minggunya kita mencoba tutorial ya, nanti linknya ada di RPS juga, nanti akan saya update di kelas pada. Kemudian nanti saya minta untuk mengumpulkan source code ya yang sudah dicoba gitu. Dikumpulkan saja, tidak ada salah benarnya ya nanti. Terus kemudian bagaimana kalau spek laptop atau PC-nya kurang memadai untuk melakukan coding Flutter, silahkan nanti datang ke kampus, akan kita fasilitasi untuk menggunakan komputer yang ada di lab. Selanjutnya nanti ada tugas besar praktikum, yaitu tentu saja membuat aplikasi. Ini nanti dilakukan secara individu. Kenapa individu? Supaya setiap mahasiswa nanti merasakan pengalaman untuk melakukan coding ya. Untuk aplikasinya nanti tidak saya batasi, silahkan bisa membuat aplikasi apapun ya. Yang penting bisa jalan di smartphone, bisa jalan di Android, bahasa pemrograman juga nanti bebas. Yang kita coba di tutorial di kelas memang Flutter, tapi misalnya ada yang sudah bisa ya pakai bahasa pemrograman atau framework yang lain, tidak masalah. Ini tools yang digunakan di praktikum, kita nanti menggunakan JDK, ini diperlukan mutlak ya untuk pengembangan aplikasi Android. Kita nanti pakai yang versi 11, atau misalnya kalau pakai versi JDK versi 8 juga tidak masalah ya. Tapi kalau pakai JDK yang terbaru itu agak tidak kompatibel dengan Flutter. Kemudian untuk IDE-nya nanti pakai VS Code. Kemudian nanti kita butuh SDK Flutter dan SDK Android. Untuk SDK Android ini kalau sekarang harus diinstal lewat Android Studio atau IntelliJ IDEA. Kemudian ini ya, penggunaan tools atau framework yang lain diperbolehkan, walaupun nanti yang saya sampaikan ini pakai Flutter. Teknis perkuliahan lagi untuk teori ya, nanti untuk pertemuan 1 dan pertemuan 15 hanya ada kuliah ceramah dan diskusi, tidak ada praktikum, tidak ada praktikum. Kemudian pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 nanti kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama, mahasiswa membuat makalah sesuai topik. Ini nanti satu mahasiswa satu topik makalah. Untuk pembagian topiknya akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Kemudian topiknya apa saja nanti juga di grup WhatsApp, dan juga bisa dicek di kelas pada. Selanjutnya nanti mahasiswa akan mempresentasikan makalah yang sudah dibuat. Untuk makalahnya mungkin nanti satu topik bisa didapatkan oleh lebih dari satu mahasiswa ya nanti. Jadi 2 mahasiswa mungkin nanti akan mendapatkan topik yang sama, tapi untuk pengumpulannya tetap individu. Walaupun nanti misalnya kalian kerja sama untuk mengerjakan juga tidak masalah. Selanjutnya dari situ nanti kita akan melakukan diskusi. Saya akan menambahkan materi-materi yang belum tercover di makalahnya. Kemudian kita akan melakukan ada kuis ya, ini nanti 1-3 pertanyaan. Mungkin nanti 1 pertanyaan saja cukup. Yang materinya ya yang ditanyakan itu dari pertemuan sebelumnya. Untuk teknisnya nanti mengerjakan kuis melalui Google Form. Untuk pertemuan ke-8 dan 16 nanti masing-masing adalah UTS dan UAS.
Oke, ini adalah bobot penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif ini dinilai dari makalah yang ditulis ya, ini bobotnya 25%. Kemudian hasil proyek ini diambil dari aplikasi yang dibuat ya, ini juga bobotnya 25%. Selanjutnya nanti ada aspek kognitif atau pengetahuan. Nanti insya Allah tidak ada tugas. Nanti untuk perkuliahan ini nanti ada kuis. Kuis ini bobotnya 20%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Nah, ini nanti saya membuat kriteria minimum kelulusan ya. Jadi misalnya UTS, UAS dan lainnya itu nilainya sebenarnya kurang sesuai standar, tapi nanti akan saya pertimbangkan agar bisa lulus ya, minimal dapat nilai C. Minimal itu yang pertama nanti tentu saja presensi kehadiran itu harus minimal 75%. Kalau 16 pertemuan ya minimal berarti 75%-nya adalah 12. Tentu nanti UTS dan UAS-nya juga harus ikut ya. Kemudian tugas besar ini aplikasinya di submit, yang penting ada source code, walaupun nanti pakai source code-nya yang sudah ada, yang penting dijelaskan kalau pakai source code punyanya yang lain. Kemudian nanti mahasiswa bisa menunjukkan ya kalau bisa melakukan running source code-nya. Kemudian makalah yang ini ya, topik-topiknya itu juga di submit. Kemudian juga mengikuti kuis ya, minimal 75% dari total jumlah kuis dalam satu semester, karena nanti mungkin tidak semua pertemuan ada kuisnya. Oke, itu untuk kontrak perkuliahan. Apabila nanti ada informasi yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di kelas pada. Oke, terima kasih.